Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi di zona nyaman nih. Semoga kalian sehat selalu, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan semua urusan diperlancar dan juga banyak rezeki. Amin. Udah lama banget nih gak bikin video. Terus aku nemu videoku tahun 2023 yang belum sempat aku edit, dan sekarang aku edit. Ini tuh perjalananku pertama kali ke Makau. Ini tuh kayak di port, kayak di bandara, tapi bukan bandara Hong Kong ya. Ini tuh ke Makau. Terus aku di sini tuh ke Makau 2 orang. Jadi aku nunggu temanku satu. Aku tuh dari Tuen Mun, terus temanku dari Yuen Long. Jadi aku nunggu dia datang dulu, terus kita baru pergi ke Makau bareng-bareng. Kita tuh bisa lihat ya, banyak banget orang yang datang dan pergi. Mungkin mereka juga dari Cina mungkin, atau dari Makau sendiri mungkin berkunjung ke Hong Kong. Dan ini tuh mereka mau pulang kayak gitu loh, atau mereka baru datang kayak gitu buat berlibur ke Hong Kong kayak gitu. Kalau dari Tuen Mun sendiri itu dekat banget loh, paling cuma 10 atau 15 menit. Terus kalau Mbak Ana ini dari Yuen Long, jadi ini baru jam 8 lebih, berarti ya 1 jaman. Ahai. Ahai. Assalamualaikum. Berhubung kita memakai jalur darat, jadi begitu masuk tuh kita harus beli tiket untuk naik bis dulu. Kalau di sini tuh masih bisa menggunakan Octopus ya, atau Patadong kayak gitu. Terus bisa juga pakai uang tunai. Kita beli tiket untuk 2 orang dan harganya itu berarti $65. Untuk mata uang negara Makau sendiri itu adalah MOP, MOP. Jadi berbeda ya dengan Hong Kong. Kalau Hong Kong itu masih menggunakan Hong Kong dolar, tapi kalau di Makau itu pakai MOP, MOP. Setelah kita dapatkan tiket, kita harus benar-benar fokus ya guys, harus lihat papan. Kita pilih yang ke Makau, jangan sampai keliru, oke? Terus di sini tuh banyak banget orang yang jalan ke sana. Kita nggak perlu takut salah jalan, karena di sini itu satu jalur. Kayak ini tuh jalur ke Makau ya, berarti semua orang yang jalan ke sini itu tujuan ke Makau kayak gitu. Yang penting tuh kita harus benar-benar lihat papan. Untuk pemula kayak aku yang belum pernah ke Makau itu, mainan HP boleh, tapi seenggaknya kita harus fokus. Kita bisa lihat di sana. Terus yang paling penting itu koneksi internet. Kalau sudah sampai Makau itu berarti off. Kita harus aktifkan roaming dulu. Jadi kita harus ingat ya, kalau kita ke sana itu seenggaknya kita menyiapkan data seluler kita itu harus aktif kalau di Makau kayak gitu. Udah di dalam bis, terus kita lanjut ke Makau. Nah, kita udah sampai di negara Makau. Ini tuh baru jam 9 ya. Jadi kayak perjalanan dari Hong Kong ke Makau itu sebenarnya deket. Nggak sampai 2 jam ya, cuma sejaman gitulah. Dan kita udah melewati imigrasi, otomatis paspor kita udah dicop ya. Dan sekarang Mbak Ana udah berhasil ngecop paspor. Ayo kita sekarang liburan. Ini tuh kita nyari exit. Untuk kalian yang biasa ke Makau pasti apal banget dong sama jalur ini. Tapi untuk kami yang baru pemula ini, itu kayak apa ya, kayak kita itu benar-benar harus jeli kemana kita harus berjalan. Kanan kah, kiri kah, kita benar-benar harus fokus dengan papan yang ada di atas. Ini tuh kita nyari bis.
Kita udah sampai terminal ya, dan patadong kita nggak bisa dipakai di Makau. So, kita harus pakai uang cash. Konyol. Apa? Orang habis tingkat ya harus lah. Yalah. Oke. Yeay, dan kita sudah bertemu dengan temennya Mbak Ana. Namanya Mbak Yulia. Beliau itu baik banget loh. Kita datang ke sini terus kita dijamu dengan makanan seenak ini, sebanyak ini. Pokoknya makasih banget buat Mbak Yulia. Semoga bahagia selalu. Ini Mbak Yulia. Setelah kita kenyang, kita lanjut jalan-jalan menyusuri Makau. Ini tuh sebelah kanan sama kiri tuh banyak banget toko, dan sebenarnya uang Hongkong kita itu bisa buat dipakai untuk transaksi di sini. Hanya saja nilai tukar uangnya itu jauh lebih rendah daripada negara Hongkong. Misalkan kita membeli kue harga 30 mop, lalu kita membayar dengan uang 50 dolar Hongkong, maka kembaliannya itu 20 mop, bukan 20 dolar Hongkong. So, kalau kita mau beli jajan, usahakan kita punya uang receh ya, jangan yang 100 dolar. Kita siapin aja 20 dolaran, ada berapa lembar, 10 dolaran, dan lain-lain kayak gitu. Dan kita sekarang berada di tembok gereja. Tembok yang sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Konon katanya pada tahun 1835, gereja ini pernah kesambar petir karena badai taifung sehingga terbakar dan hanya menyisakan tembok bagian depannya saja. Di sini tuh banyak banget tempat-tempat klasik, tempat-tempat yang unik karena udah bergaya kayak Eropa aja gitu ya. Jadi kalau kita di sini tuh rasanya tuh nggak pengen pulang, pengen banget mendatangi satu persatu tempat-tempat yang benar-benar apik. Sampai kasino. The Venetian Macau.
Ini tuh ada di dalam ruangan ya guys ya. Tapi ada sungai yang mengalir dengan air yang biru, indah banget. Serta juga ada gondola. Aha, disapa nggak tuh sama petugas gondolanya? Bagus banget ya. Kita itu kayak udah berkeliling di negara Eropa dengan keindahannya serta orang-orangnya. Tapi kita harus ingat, kita itu harus pulang. Kita nggak boleh di sini terus meskipun tempatnya nyaman. Tapi percayalah, kita harus mencari exit keluar. Saran aja sih buat kalian yang pemula mau pergi ke Makau, seenggaknya kita harus benar-benar tahu ilmunya, pergi ke Makau itu gimana, terus naiknya apa, biayanya berapa, sama siapa, terus juga kita harus benar-benar prepare gimana caranya kita pulang tepat waktu, jangan sampai kita telat. Dan terima kasih yang udah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. See you di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.